Halo apa kabar teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rizky. Jadi untuk video kali ini Rizky pengen ngasih tahu ke kalian apa perbedaan STB HD TV yang lama dengan versi terbaru ini teman-teman. Untuk perbedaannya dia itu ada 11 perbedaan teman-teman. Dan untuk perbandingannya Rizky gunakan STB yang dulu Rizky pernah review teman-teman. Untuk STB-nya yang mana? Yang ini. Dan ya teman-teman, berikut 11 perbedaan yang telah Rizky kumpulkan. Let's check it out. Untuk perbedaan yang pertama yaitu dari desain teman-teman. Nah jadi pas pertama awal Rizky buka boxnya dan lihat STB-nya, Rizky serasa ingat teman-teman. Ingat sama apa? Sama STB Huangmi. Kalau nggak percaya lihat aja nih, mirip banget kan? Paling yang beda itu cuman di logo-logonya teman-teman. Kalau di STB Huangmi dia itu nggak banyak logonya, dan kalau di HD TV ini tuh dia banyak teman-teman. Mulai dari MPEG 4, Full HD, PVR, WiFi, pokoknya banyak banget sampai numpuk begini. Mungkin alasan mereka naruh logo sebanyak ini biar kelihatan lengkap aja teman-teman STB-nya. Overall sih untuk desain bagus kalau kata Rizky mah teman-teman. Dan 11-12 desainnya kayak STB Huangmi. Untuk yang kedua yaitu baterai teman-teman. Biasanya HD TV itu dia nggak menyertakan baterai di paket penjualan. Cuman untuk kali ini dia dapat baterai teman-teman. Dan untuk baterainya itu dia merek Bursto. Oke lah, mantep. Jadi nggak usah ngerepotin kita lagi buat beli baterainya. Perbedaan yang ketiga yaitu dari chipsetnya. Untuk STB HD TV yang sebelumnya dia menggunakan chipset Goxin. Cuman untuk STB yang terbaru ini dia menggunakan chipset M-Star. Perbedaan dari chipset M-Star ini dia itu dari tampilan OSD-nya teman-teman. Nah jadi pas kita misalkan pindah-pindah, ini kan ada daftar channelnya. Nah untuk chipset M-Star itu dia tampilan daftar channelnya besar dan ada di tengah. Kalau untuk chipset yang lain semacam chipset Goxin dan chipset Sunplus teman-teman, dia itu biasanya ada di sebelah kiri dan nggak ngehalangin gambarnya gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan chipset Sunplus, dia itu kecil di sini doang teman-teman nih, kecil lah, nggak ngehalangin gambar. Nah jadi Rizky kurang sukanya itu dia chipset M-Star itu kayak gini. Tampilan daftar channelnya itu ngehalangin teman-teman, ada di tengah, terus gede lagi. Dan kalau misalkan Rizky pengen pindah-pindah, semisal Rizky pindah ke Nusantara gitu, nah dia itu OSD-nya itu lambat buat ngilangnya. Rizky udah nyari-nyari teman-teman gimana caranya biar OSD-nya itu cepet ngilangnya, cuman nggak ketemu teman-teman, nggak ada. Nih, hilangnya lama no. Ini kita pindah-pindah lagi. Nah, hilangnya lama kan. Kalau untuk chipset yang lain yaitu bisa diatur teman-teman untuk kecepatan hilangnya. Dan selain itu juga dia OSD-nya gede teman-teman nih. Kalau untuk chipset yang lain, kalau Goxin setahu Rizky dia agak ke bawah di sini nih. Paling sebatas sini doang ke bawah. Kalau untuk chipset Sunplus dia ada cuman kecil seingat Rizky. Dan untuk chipset M-Star ini dia gede teman-teman. Udah gede, agak ke atas lagi. Ya intinya ngehalangin lah. Terus dia nggak bisa diatur kecepatan hilangnya. Dan kalau misalkan Rizky pencet OK, terus kita pindah-pindah di daftar channel, dia agak lambat teman-teman. Nih, Rizky tekan ya tombol atas bawahnya. Dia mindahnya lambat noh. Nih, tuh kan lambat. Kalau untuk chipset Sunplus dia lebih cepat teman-teman untuk pindah-pindah di daftar channelnya ini. Dan kalau untuk chipset Goxin, itu dia pindah-pindahnya kadang cepet, kadang nge-lag teman-teman. Jadi misalkan nih ya, kalau Rizky pindah-pindah nih ya di daftar channel, kalau chipset Goxin itu kadang-kadang pindahnya nge-lag. Dan kadang-kadang kalau misalkan udah lancar seruluk cepet banget gitu teman-teman. Nah perbedaannya kayak gitu kalau di daftar channel untuk chipset ini. Terus selanjutnya dari menunya kayak gini teman-teman. Nah
Untuk menunya sendiri kalian bisa lihat aja teman-teman. Kalau Rizky udah utak-atik tadi sih jelas-jelas teman-teman, kalau chipset M-Star ini kurang begitu bisa diutak-atik teman-teman. Jadi pengaturannya itu kurang begitu lengkap lah teman-teman. Contohnya aja tadi buat ngatur OSD nya biar cepet hilang nggak ada. Terus di sini apps-nya Rizky nggak bisa buka ya teman-teman, karena Rizky nggak ada wifi, karena emang nggak ada dongle-nya juga. YouTube dia juga nggak bisa kebuka karena nggak ada internet. Untuk aplikasi Rizky jujur aja kurang begitu tahu. Terus untuk multimedia dia kayak gini doang teman-teman. Ini buat kita ngebuka file gitu di kartu memori atau di flash disk. Untuk option teman-teman bagian dalamnya kayak gini, bisa kalian lihat sendiri. Terus selanjutnya untuk edit programnya kayak gini. Rizky pengen ngasih sedikit tutorial aja teman-teman gimana caranya buat kalian mengatur channelnya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen nomor 1 misalkan Trans 7 ya, caranya kayak gini. Pertama kalian pindahkan dulu ke Trans 7, klik OK. Nah setelah Trans 7 kita pencet tombol merah. Nah setelah ada logo kayak gitunya kuning, tinggal kita geser teman-teman ke nomor 1. Nah setelah di nomor 1 tinggal kita klik OK teman-teman. Nah dia udah pindah ada di nomor 1 kan. Dan kalau misalkan kita pengen mindahin Moji jadi nomor 2, kita klik OK lagi. Terus kita klik tombol merah yang ada di remote. Kalau udah muncul lagi itunya, logo kuningnya atau logo oranye, kita pindahin lagi ke nomor 2 yang kita inginkan. Kita klik OK. Nah kayak gitu teman-teman cara buat ngatur-ngatur programnya. Kalau udah cocok programnya seperti yang kalian mau, tinggal kalian klik exit aja teman-teman. Nah ntar juga dia kesimpan sendiri. Nih kita coba cek ya, kita klik OK. Nomor 1 Trans 7, nomor 2 Moji seperti tadi yang Rizky atur. Terus untuk menu yang selanjutnya yaitu picture teman-teman. Picture di sini dia buat ngatur rasio, aspek rasio, terus resolusinya dan formatnya, mau PAL atau NCS, NTSC teman-teman. Untuk menu yang selanjutnya yaitu sistem, bagian dalamnya kayak gini. Ini buat mengatur ke pengaturan pabrik teman-teman. Untuk mereset ada di sini nih ya, nih kembalikan pengaturan lalai. Ini untuk mereset atau mengatur ulang pabrik. Untuk menu yang selanjutnya yaitu jaringan kayak gini. Ini untuk mengatur WiFi gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian udah punya dongle-nya sih nanti juga bakalan terdeteksi sendiri WiFi nya. Terus selanjutnya untuk upgrade ininya, softwarenya ada di sini. Bisa pakai USB atau bisa juga kayaknya pakai ini teman-teman, WiFi atau internet. Nah untuk versinya dia versi segini teman-teman softwarenya. Nah jadi kayak gitu teman-teman untuk bagian menunya. Kalau untuk IPTV sih teman-teman kayaknya sih ini STB nggak ada IPTV nya. Kalau untuk STB HDTV yang dulu sih dia ada IPTV nya di depan tulisannya IPTV. Kalau ini kagak ada di bagian belakangnya juga di samping Rizky udah cari-cari nggak ada tulisan IPTV nya. Kalau di menu dan pengaturan Rizky udah coba nyari dan ternyata beneran nggak ada IPTV nya. Perbedaan nomor 5 yaitu RCA teman-teman. Biasanya STB HDTV itu lubang RCA nya ada 2 pasang. Cuman untuk yang kali ini yang terbaru dia hanya 1 pasang. Perbedaannya selanjutnya yaitu bootingnya teman-teman, atau pas pertama STB nya nyala.
Untuk STB HDTV yang dulu bootingnya seperti ini, dan untuk booting STB HDTV yang baru kayak gini teman-teman. Yang jelas sih bootingnya jadi lebih bagus dan ada tulisan 3D-nya gitu. Untuk yang ketujuh, STB ini tidak ada pengaturan untuk mengatur kecerahan panel LED indikator yang ada di depan. Rizky juga bingung teman-teman sama chipset M-Star ini, karena rata-rata chipset M-Star itu dia nggak ada pengaturan buat mengatur kecerahan panel LED-nya. Akan tetapi teman-teman untuk chipset yang lain semacam kayak Sunplus sama Goxin, yaitu ada teman-teman, bisa diatur kecerahan panel LED-nya yang ada di depan. Yang kedelapan tambahan aja sih teman-teman, kalau di bagian depan STB dan di remote dia ada logo set top boxnya. Kalau untuk yang dulu dia nggak ada. Selanjutnya untuk STB HDTV biasanya dia itu USB ada dua teman-teman, di depan dan di belakang. Cuman untuk STB HDTV yang versi terbaru ini dia USB-nya hanya ada satu di depan. Kalau untuk gambar teman-teman, kalau menurut Rizky sih STB ini kurang begitu bagus teman-teman, sedikit lah teman-teman kurang begitu bagusnya ya. Kenapa? Karena dia pori-pori atau pixelnya itu agak kelihatan teman-teman jika dibandingkan dengan STB HDTV yang sebelumnya. Kalau kalian yang ngerti masalah pixel-pixel gitu kayaknya kalian paham ya teman-teman. Intinya gambar itu kan terbentuk karena pixel-pixel, titik-titik kecil. Nah, titik-titik kecilnya itu untuk STB ini tuh dia agak kelihatan teman-teman, kalau dibandingkan dengan STB Matrix atau STB HDTV yang sebelumnya. Intinya kalau untuk gambar sih kalau kata Rizky jujur aja udah cukup teman-teman, udah bagus. Selanjutnya yang terakhir yang tidak dimiliki oleh STB HDTV versi terbaru, yaitu pengaturan untuk mengatur kecerahan, kontras, chroma, dan transparansi. Ini Rizky kasih contoh ya teman-teman di STB Matrix punya Rizky. Kalau di STB Matrix dia ada teman-teman pengaturan yang tadi udah Rizky sebutin nih ya. Kalau STB Matrix dia ada teman-teman di sistem, terus di gambar. Nih pengaturan OSD. Nah, kalau di STB Matrix dia ada teman-teman buat ngatur transparansi, kecerahan, chroma, kontras, dan batas waktu OSD. Nah, kalau STB HDTV yang versi terbaru dia nggak ada pengaturan ininya. Kalau STB Matrix dia ada teman-teman loh. Jadi kalau misalkan TV kalian itu layarnya rusak atau warnanya udah nggak normal, kalau STB Matrix itu bisa diakalin teman-teman lewat sini. Jadi enak lah teman-teman. Dan ya teman-teman, itu dia 11 perbedaan STB HDTV versi lama dan versi terbaru. Jujur aja sih teman-teman, kalau menurut Rizky pribadi STB HDTV ini recommended buat dibeli, karena dia sudah memenuhi standarnya untuk sebuah STB. Contohnya aja dia udah tersedia USB, udah tersedia HDMI, RCA, dan yang lainnya. Palingan sih teman-teman yang menurut Rizky agak kurang itu di chipsetnya. Kenapa? Karena berkat chipsetnya M-Star, dia itu nggak ada untuk mengatur panel indikator, kecerahannya kayak gimana gitu. Terus nggak ada buat ngatur chroma, transparansi, kecerahan, dan kontras. Kalau misalkan chipset yang lain itu biasanya ada teman-teman. Dan selain itu menurut Rizky juga tampilan chipset M-Star itu agak kurang nyaman teman-teman untuk digunakan. Itu sih menurut pendapat Rizky ya. Dan ya teman-teman, itu dia video kali ini. Semoga menambah wawasan ke kalian buat kalian yang lagi nyari STB. Rizky juga udah buat teman-teman video review STB yang lainnya kayak STB Matrix, STB Sanex, STB HDTV, STB Huangmi, STB Advance, pokoknya banyak lah teman-teman. Kalian cek aja videonya di deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke, sekian dari Rizky. Jangan lupa seperti biasa like dan komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya, dan subscribe juga teman-teman buat kalian yang belum.
biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Rizky pamit, bye bye. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks.